قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, malah segala puja puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah yang atas berkat nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat sehingga dimudahkan kaki kita, diringankan langkah kita duduk hadir di masjid yang kita cintai ini. Begitu besar nikmat yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya, sampai sering diumpamakan, andai kata lautan dijadikan sebagai tintanya, sedangkan ranting-ranting pohon dijadikan sebagai penanya untuk menulis berapa besar nikmat yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Niscaya kering di lautan, habis itu ranting-ranting pohon, nikmat Allah belum terselesaikan untuk dihitung. Salawat dan salam malah sama-sama kita aturkan, kita sembahkan, kita curahkan dan kita tujukan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, serta kepada pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah di dalam pemeluk bidang Islam. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Tentunya kita berharap semoga semua amal ibadah yang kita kerjakan, sholat yang kita niatkan, puasa yang kita kerjakan, dan bahkan pergi haji yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ternyata ada kata Rasulullah, amal ibadah yang menyebabkan nilai-nilai ajaran yang kita laksanakan ditolak oleh Allah. Salah satu ialah yang fahumahun na'amalun asyirku billah wa uqul walidain wal firaru minan zakti. Ada 3 perkara yang menjadikan amal ibadah tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah mensekutukan Allah, yang kedua adalah durhaka pada orang tua, dan yang ketiga adalah lari dari medan jihad. Sadar tidak sadar, yang disebutkan tadi itu menyebabkan amal ibadah yang kita laksanakan ditolak oleh Allah. Penyebab yang pertama adalah asyirku billah, mensekutukan Allah. Kita yakin dan percaya bahwa di Indonesia ini itu segala sesuatunya ingin diterima oleh Allah. Contoh umpamanya seorang pedagang, pagi hari baru saja memulai dagangan kita. Ada si pembeli pertama, diterima uangnya, langsung dikebas-kebaskan di atas barang dagangan sambil berujar manis Tanjung Pintu. Barang habis, duit kumpul. Sadar tidak sadar telah mensekutukan Allah. Mengapa ucapan yang disampaikan tadi adalah laris Tanjung Kimpul? Dari mana asal kalimat tersebut? Sadar tidak sadar telah mensekutukan Allah. Seorang istri yang sedang hamil tua, khawatir jadinya diganggu oleh makhluk halus, maka sebagai penangkalnya di depan jadinya ditaruh bangkai, gunting, peniti, dan lain sebagainya. Sadar tidak sadar telah mensekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Mensekutukan Allah satu kezaliman yang teramat sangat besar. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Yang kedua, wa uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Mungkin kita merasa sholat sudah kita kerjakan, puasa sudah kita laksanakan, zakat sudah kita keluarkan, bahkan haji sudah kita tunaikan, tapi seberapa besar yang kita laksanakan nol di mata Allah. Ada seorang sahabat Rasul yang bernama Tha'lab Al-Qamah. Ini terdapat dalam kitab Al-Kabair
karya Imam Az-Zahabi. Tha'labah adalah orang yang sangat taat kepada Allah, sering duduk bersama Rasul di masjid, makan bersama Rasul. Pendeknya, Alqamah adalah sahabat dekatnya Rasulullah. Tapi mengapa menjelang ajalnya Alqamah seperti sudah disiksa oleh Allah? Waktu itu kumpul Rasulullah, berkata Rasulullah, apakah Alqamah punya seorang istri? Saya ya Rasul. Apa sana Alqamah sebagai orang tua? Rasulullah menjelang ajalnya seperti sudah disiksa oleh Allah. Istrinya pun dengan lantang menjawab, ya Rasul, Alqamah ada suami yang baik. Dia tidak pernah membentak apalagi memukul saya. Rasa-rasanya tidak ada anak ayah yang sebaik dengan Alqamah. Dia tidak pernah memukul saya. Dia tidak pernah membentak saya. Rasanya tidak ada suami sebaik suami saya. Baik kalau begitu, apakah Alqamah punya orang tua? Apakah Alqamah punya anak yang paling besar? Saya Rasul. Apa kesan Alqamah sebagai seorang ayah? Rasanya menjelang ajalnya seperti sudah disiksa oleh Allah. Anaknya pun dengan lantang menjawab, ya Rasulullah, Alqamah adalah figur ayah yang baik. Dia menjadi contoh suri tauladan buat saya. Rasanya tidak ada ayah sebaik ayah saya. Baik, saya ingin bertanya, adakah di antara yang hadir tetangganya Alqamah? Saya Rasul. Lalu apa kesan Alqamah sebagai seorang tetangga? Rasanya menjelang ajalnya seperti sudah siksa oleh Allah. Tetangga yang paling dekat pun menjawab, ya Rasulullah, Alqamah adalah figur tetangga yang baik. Dia gemar menolong, membantu kesulitan tetangga. Rasa-rasanya tidak ada tetangga sebaik Alqamah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimahullah. Alqamah orang yang baik kepada keluarganya, orang yang baik kepada istrinya, bahkan baik kepada tetangganya. Tapi mengapa menjelang ajalnya Alqamah seperti sudah disiksa oleh Allah? Lalu Rasul melakukan pertanyaan lagi, apakah Alqamah punya orang tua? Jawab di antara yang hadir, ada ya Rasulullah. Dan dia masih punya seorang ibu, tempatnya di desa terpencil menjauh di sana. Dulu aku pernah mengunjungi. Tolong wahai sahabat, susul, kabarkan Alqamah sedang sakit. Kali pertama beberapa sahabat Rasulullah menjumpai ibunda Alqamah di desa terpencil, melalui jarak yang begitu jauh, sampai tiba di rumah gubuk yang hampir rubuh. Di dalamnya ada wanita tua terbaring dengan keadaan lumpuh. Lalu ibu Alqamah, sahabat Rasulullah, menanyakan kepada ibu Alqamah, ibu diminta datang, Alqamah sedang sakit keras. Jawab ibu tersebut adalah, maaf, saya tidak punya anak bernama Alqamah. Ulang utusan Rasul menjumpai Rasulullah, ya Rasul, ibu yang kami jumpai mengaku tidak punya anak bernama Alqamah. Padahal itu ada ibu kandungnya. Tolong susul yang kedua kali, katakan Alqamah sedang sakaratul maut, khawatir umurnya tidak panjang. Kali kedua beberapa sahabat Rasulullah menjumpai ibunda yang sama di tempat yang sama dengan mengatakan, ibu saya datang kembali. Saya kabarkan Alqamah anak ibu sedang sakaratul maut, khawatir umurnya tidak panjang. Ibu tersebut menjawab, maaf, saya tidak punya anak bernama Alqamah. Ulang utusan Rasul menjumpai Rasulullah, ya Rasul, ibu yang kami jumpai mengaku tetap saja tidak punya anak bernama Alqamah. Padahal itu adalah ibu kandung. Tolong susul sekali lagi, aku Rasulullah sangat ingin berjumpa dengan ibunda tersebut. Lalu berangkatlah Rasulullah dengan menjumpai ibunda tersebut. Ibu saya sahabat Rasul datang kembali. Rasul sangat ingin berjumpa. Tolong ibu diminta datang. Karena Rasul ingin berjumpa, akhirnya ibu tersebut mau. Dengan diantu beberapa sahabat menjumpai Rasul, yang di samping Rasulullah terbaring sakit Alqamah.
Ibu, apa kesalahan Alqamah sebagai seorang anak? Rasa-rasanya menjelang ajalnya seperti sudah disiksa oleh Allah. Ibu tersebut dengan lantang menjawab, "Ya Rasulullah, aku sebagai ibunya sempat tersinggung dan sakit hati. Dulu aku dalam keadaan sehat walafiat, belum lumpuh seperti sekarang ini. Aku melihat ada segelas air susu. Aku pikir disebutkan untuk aku. Aku minum air susu tersebut. Tapi tahukah engkau ya Rasulullah, begitu Alqamah melihat, Alqamah langsung melarang saya dengan mengatakan, ibu, kenapa susu itu diminum? Itu kan bukan untuk ibu, itu untuk istri saya yang sedang kurang sehat. Kenapa ibu minum saja, minum saja, tidak bilang dulu pada saya? Sakit hati saya Rasul. Baru segelas air susu saja, dia sudah melarang saya untuk meminumnya. Padahal ketika bayi, berapa banyak susu saya diminum, dihisap, aku ikhlas ya Rasul. Ya Rasulullah, mungkin Alqamah orang yang paling baik kepada keluarganya, orang yang paling baik kepada istrinya, orang yang paling baik kepada anaknya, bahkan baik kepada tetangganya. Tapi Alqamah lupa kepada saya. Saya seorang ibu kandungnya, tinggal di desa terpencil. Alqamah tidak pernah mengunjungi saya. Saya makan dan minum hasil belas kasihan tetangga. Alqamah tidak pernah menafkahi saya. Ridha firidhal walidain, wasukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah ada pada ridha orang tua, murka Allah ada pada murka orang tua. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Wahai seorang ayah yang sudah punya penghasilan setiap bulannya, apakah sudah disisihkan bagian dari gajinya untuk orang tua? Terkadang ironis dan menyedihkan. Ada seorang anak dengan kawan dekatnya royalnya luar biasa, dengan orang tuanya pelitnya luar biasa. Ada seorang anak dengan kawan dekatnya sopannya luar biasa, dengan orang tuanya kurang ajarnya luar biasa. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Khatib pernah menyaksikan ada seorang yang kaya raya tinggal bersama istri dan anaknya. Orang tuanya pun tinggal bersama, tapi posisinya berbeda. Dia dengan anak kandungnya dan istrinya tinggal di ruang utama. Orang tuanya diletakkan di bekas kandang binatang ternak. Saking orang tuanya sakit-sakitan, orang tuanya dipasung, bahkan dititipkan di panti jompo. Dia tidak mau dirinya repot. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Lalu Rasul bertanya kepada ibunda Alqamah, apakah ibu akan memaafkan semua kesalahan Alqamah? Ibunda tersebut langsung menjawab, maaf ya Rasul, aku terlalu tersinggung dan sakit hati. Rasa-rasa kesalahan Alqamah sulit aku maafkan. Baik wahai sahabat, kumpulkan kayu bakar, kita bakar saja Alqamah hidup, agar perintah dunia selesai dan perkara di akhirat urusan Allah. Baru saja Rasul berkata seperti itu, ibunda Alqamah langsung merespon, ya Rasulullah, saya sebagai ibu kandungnya tidak sampai hati melihat anak kandungku dibakar depan mataku hidup-hidup. Baiklah, mulai saat ini aku ikhlaskan kesalahan Alqamah, aku maafkan kesalahannya. Baru saja ibunda Alqamah berbicara seperti itu, Alqamah langsung menghembuskan nafas yang terakhir. Ridha firidhal walidain, wasukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah ada pada orang tua, murka Allah ada pada murka orang tua. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Yang ketiga adalah yang menyebabkan amal kita ditolak oleh Allah. Yang ketiga yaitu lari dari medan jihad. Mungkin kita hidup bertetangga, di tengah kehidupan kita ada masjid berdiri, sementara karpetnya kita yang pakai. Namun rumah kita bagus mentereng dengan karpet mandali,
dan tidak kita sumbang masjid tersebut, khawatir kita dianggap mensekutukan Allah. Kita tinggalkan kampung, berbagai macam makanan yang kita miliki, kita punya tetangga kelaparan, kemiskinan, tidak kita sumbang masjid tersebut, khawatir kita mensekutukan Allah, lari dari medan jihad. Pengurus masjid mengumumkan saldo kas masjid dalam keadaan defisit, sehingga sejumlah kegiatan tidak bisa dilaksanakan. Namun ternyata kita punya rekening, tabungan, deposito di mana-mana, tidak kita sumbang masjid tersebut, khawatir kita dianggap lari dari medan jihad, sehingga semua yang kita laksanakan dapat ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Semoga kita hadir tempat ini termasuk hamba-hamba Allah yang tidak pernah mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, bukan tergolong orang-orang yang senantiasa durhaka pada orang tua, dan bukan golongan yang dari medan jihad. Sehingga semua yang kita laksanakan mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sholat kita, puasa kita, zikir kita, ibadah kita, sholat kita, berbuat baik kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an Al-Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lakum fil Qur'an al-Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayaati wal hikam. Fataqabbal minni wa minkum innahu huwal ghafurur rahim.